keluarga besar yang diberikan oleh tuan rumah, oleh Ibu dan Pak Jun. Terima kasih banyak sambutan yang luar biasa. Pak Badara selaku pimpinan cabang Pegadaian Curug beserta bapak-bapak sekalian. Terima kasih kepada Ibu Hamidah selaku ketua IKAP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah nikmat yang tak terhingga Allah kasih kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi di rumah Umi Elvi. Mudah-mudahan keberkahan dalam rumah tangga ini Allah tambahkan. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kehadiran kita ke sini kita niatkan yang pertama sekali adalah untuk bersilaturahmi. Apa yang kita dapatkan ketika kita bersilaturahmi, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, kita mendapatkan ampunan dosa. Bu, ada ibu-ibu yang tidak punya dosa, angkat tangan. Yang dosanya dikit, Entahlah. yang dosanya banyak. Berarti ibu yang tidak angkat tangan tidak berdosa. Malu. Alhamdulillah, ternyata ampunan Allah itu lebih luas ketimbang dosa yang kita perbuat. Maka perbanyak kita bersilaturahmi kalau kita ingin diampunkan dosa-dosa kita. Ternyata bersilaturahmi itu mudah, manfaatnya banyak. Dan ketika kita memutuskan silaturahmi atau kita tidak mau menyambungkan silaturahmi, maka ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, suatu ketika Ibnu Abbas itu mengisi pengajian. Lagi mengisi pengajian sini, lagi menyampaikan tausiah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, langsung duduk, masuk langsung duduk. Tidak pakai salam, tidak pakai permisi, langsung duduk. Kemudian Ibnu Abbas langsung terdiam. Diam Ibnu Abbas. Ketika diam, ada jamaah yang mengatakan gini, wahai guru, lanjutkanlah pengajian kita, kenapa diam? Apa kata Ibnu Abbas? Saya tidak akan melanjutkan pengajian kita ini sebelum laki-laki pendosa itu keluar di antara kita semua. Karena sebab dosanya menyebabkan rahmat Allah terputus di antara kita. Kalau rahmat Allah tidak ada di antara kita, terputus, yang datang adalah laknat Allah. Daripada kita lanjutkan pengajian, laknat Allah yang datang, lebih baik saya diam. Bu, kira-kira kalau guru lang ngecek macam itu, rasanya kita setengokan kanan kiri. Kalau kau udah dalam hati, kalau kau udah nengok depan, nengok belakang, saling semuanya merasakan siapa yang dimaksud oleh guru ini, laki-laki pendosa. Karena lama diam, hening, suasananya hening, tidak ada yang berani ngomong. Takut dosa tadi. Akhirnya laki-laki yang baru masuk tadi, dia berdiri dan dia keluar. Keluar tidak langsung pergi jauh, tapi dia keluar di nyamping pintu, agak nyuruk sedikit. Ternyata ketika dia nyuruk di samping depan pintu, Ibnu Abbas melanjutkan pengajiannya. Wahai jamaah sekalian, tahukah kalian bahwasanya laki-laki yang barusan berada di antara kita itu, dia sudah 2 bulan tidak tegur sapa dengan bibinya. Weh, dengar ya, langsung dia lari ke rumah bibinya, mengas-mengas, pontang-panting sampai ke rumah bibi. Bibi, assalamualaikum bi. Kaget bibinya. Apa kau nih? Masuklah.
Bu, saya barusan dari pengajian Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, sebab dosa saya menyebabkan rahmat Allah terputus. Maka saya datang ke sini minta maaf, tolong maafkan saya atas apa yang saya lakukan selama ini. Saya tidak ingin dulu. Lucu itu. Apa kata bibinya? Baiklah. Kalau begitu keadaannya, kau kembalilah kepada Ibnu Abbas, kau tanyakan kembali apa akibat dari memutuskan silaturahmi. Balik lagi dia. Alhamdulillah waktu itu jamaah sudah sedikit, lah bubar, pengajian selesai. Kata laki-laki ini, wahai guru, izinkan saya masuk. Saya sudah pulang dari rumah bibi saya dan saya sudah minta maaf. Saya sudah bertegur sapa. Ada titipan pertanyaan dari bibi saya. Apa kata Ibnu Abbas? Silakan duduk. Masuk dia duduk. Kemudian, guru, apakah akibat dari memutuskan silaturahmi? Selain yang saya dengar pertama dulu tadi, apa kata guru? Yang pertama adalah terputusnya rahmat Allah. Kalau rahmat Allah putus, berarti yang datang, yang turun adalah laknat Allah. Tahu laknat Allah itu, Bu? Tidak dapat pahala, malaikat tak nak masuk. Jangan-jangan kalau di antara kita ada yang bermusuhan, ada yang tidak tegur sapa, dan jadi malaikat tak masuk. Itu tandanya rahmat Allah terputus. Tidak ada malaikat yang datang. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, memutuskan silaturahmi menyebabkan siksa kubur. Zaman dulu itu ada seorang terkenal soleh, dermawan, amanah, jujur, soleh jujur. Jadi saking solehnya, saking amanahnya, orang itu suka nitip uang sama dia. Kalau dulu tuh tidak ada istilah perbankan, tidak ada. Nah, ada orang yang ingin menunaikan ibadah haji, kemudian dia bawa uang yang banyak. Jika dia bawa uang yang banyak, dia ingin melaksanakan ibadah haji, uangnya dia titip sama Bapak yang terkenal amanah tadi. Kita kasih nama Pak Ahmad kan. Pak Ahmad. Dia titiplah dengan Pak Ahmad. Kesimpulannya, setelah dia melaksanakan ibadah haji, dia ingin mengambil kembali uangnya. Ternyata ketika dia mau ngambil uangnya kembali, Pak Ahmad sudah meninggal dunia. Meninggal Pak Ahmad, dia tanya dengan keluarganya, tanya dengan anak istri, tidak ada yang tahu. Gimana? Akhirnya dia bingung, dia tanya dengan ulama. Wahai ulama, bagaimana saya supaya bisa mendapatkan uang saya kembali? Berdoalah kepada Allah, minta petunjuk. Dia berdoa, malamnya mimpi. Orang yang nitip uangnya tadi mimpi dengan Pak Ahmad. Dalam mimpinya dia melihat Pak Ahmad itu dalam bentuk yang mengerikan. Badannya tuh bonyok seperti orang ketimpo trontono. Bonyok tapi masih bisa berbicara dan tahu kalau itu adalah Pak Ahmad. Hei Pak Ahmad, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi dengan dirimu? Apa kata Pak Ahmad? Aku sudah beberapa tahun lupa, aku ingin menyambungkan silaturahmi dengan keluargaku. Ada saudara perempuanku yang jauh di seberang pulau sana. Lupa. Sebab itulah Allah menyiksaku di dalam kubur. Ngeri dia. Nah, duitku mana? Katanya kan. Luar sekali kan ditanya, uangku mana? Aku titipkan. Uangmu ada di belakang rumah. Di tiang nomor 3, kau udah galilah di sana, disitulah uangmu. Pas dia bangun, apa yang keluar dicarinya? Duitnya. Dia pergi ke rumah Pak Ahmad, dicarinya tiang nomor 3, digalinya di situ. Ada pas uangnya. Karena memang Pak Ahmad itu terkenal amanah, jujur, soleh. Uangnya ada. Kemudian dia ceritakan perihal mimpinya kepada ulama-ulama tempat dia bertanya. Ulama itu sampai mengatakan astagfirullah. Ternyata Pak Ahmad tersiksa di alam kubur karena putus silaturahminya dengan saudaranya. Cuman putus, lupa menyambungkan silaturahmi, maka tersiksa. Yang ketiga, apa akibat memutuskan silaturahmi? Amalan kita tertahan di dunia, tidak terangkat ke langit. Bu, kita kalau makanya kita pernah dengar, kalau kita nak musuhan tuh jangan lewat dari 3 hari. Karena apa? Setiap hari Senin dan Kamis amalan kita diangkat ke langit.
Ketika amalan kita diangkat ke langit, kita sedang kesimpulan apa yang sedang dia lakukan. Dia memutuskan silaturahmi, ya Allah, aku tidak terima amalannya, turun lagi. Tapi ketika setiap Senin dan Kamis amalan kita diangkat ke muka bumi, ke langit, disetorkan kepada Allah, pada saat itu kita sedang menyambungkan silaturahmi, maka pahala kita bertambah. Ketika kita nanti di yaumil akhir, kita bertanya kepada Allah, ya Allah, mana pahala salatku, mana pahala zakatku, mana pahala-pahalaku yang lain? Tapi apa kata Allah? Pahalamu tinggal di bumi. Karena apa? Karena kamu sudah memutuskan silaturahmi. Bu, kalau dengan orang lain kita memutuskan silaturahmi, kita tidak mau bertegur sapa, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau di dalam rumah tangga kita, jangan lewat dari waktu sholat. Siapa ibu-ibuku yang tidak pernah bersengketa kayak suami? Pak, ada dah ibu kau tidak pernah, punya ibu kau negur terus, hari itu tidak pernah nyesewot, tidak pernah merengut, pokoknya tidak pernah negur terus, ada Pak? Tidak pernah dikit ini, sering. Nah kalau kita nak musuhan, kita ada perasaan kesal kayak laki itu, ada tak? Nah, tidak apa-apa, ngecek jujur lah, tidak nengok. Sering. Nah, Bu, ternyata Bu, ketika kita punya perasaan kesal, marah, kita tahan, kemudian ketika menjelang sholat, sudah subuh kita misalnya belagong, ada problema, ada masalah dalam rumah tangga, kita tidak bertegur, kesal kita dengan suami kita. Tapi ketika kita mau sholat zuhur, kita ambil tangannya, kita minta maaf. Tidak bisa lagi menyelapai kantor, di chat, WA, video call. Ya maaf ya, ngapa kau tumben belum mana sholat zuhur? Kalau tidak, maka sholat kita tidak akan diangkat ke langit. Begitu juga dengan bapak-bapak. Jangan kadang-kadang mentang-mentang bapak kau merasa benar, bukan apa salah, apa pulang benar minta maaf. Nah, siapa yang terbaik? Mereka yang terlebih dahulu memberikan maaf. Bu, minta maaf tuh gengsi. Tapi ternyata memberikan maaf itu pahalanya lebih besar. Maka kita maafkanlah orang-orang yang pernah bersalah. Supaya apa? Supaya amalan kita terangkat ke langit. Supaya nanti di yaumil akhir kita bertanya kepada Allah, ketika kita ditimbang amal kita, kok dikit? Ya Allah, kemana sholatku, kemana puasaku, kemana ibadah-ibadahku yang lain? Ternyata tidak tercatat. Kenapa? Karena tertahan. Seandainya di bumi ini ada lumbung pahala, nah di situ letaknya. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in. Mama kasih makan.